Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke rekan-rekan, hari ini tanggal 21 2025 bulan Maret nggih. Ini saat ini kita sedang melakukan pendautan teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini, kita melakukan proses pendautan. Kita rencana tanam tanggal 23. Jadi hari ini daud, besok daud, kemudian sisan mengangkut benih. Dan perlu teman-teman ingat ya, karena kita mau panen, kita mau tanam. Sebelum tanam jangan lupa kita menggunakan herbisida untuk pratumbuh teman-teman. Ini penting sekali ya. Jadi kita perlu menggunakan herbisida untuk membekukan biji teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi setelah panen kemarin tentu kan banyak sekali rumput-rumput yang sudah berbuah, yang sudah berbiji. Nah biasanya itu nanti akan tumbuh bebarengan dengan tumbuhnya padi kita, seperti itu. Apalagi untuk area-area seperti ini posisi kan area tinggi. Kenapa? Karena ini bekas lahan kombi, jadi lahannya jeru, jadi traktor tidak berani ke sini. Ini salah satu contohnya. Memang kalau kondisi lahan kita itu selalu tergenang air, itu untuk biji-biji rumput itu kemungkinan tumbuh mungkin hanya 50%. Akan tetapi jika air kita tidak selalu tergenang seperti ini, ada kalanya mungkin 2 hari 3 hari, otomatis itu nanti untuk biji-biji rumput itu pasti akan tumbuh. Nah lantas bagaimana cara penanganannya? Nah ini saya akan berbagi tips dengan teman-teman semua. Saya menggunakan herbisida basmi rata teman-teman. Nih ya, herbisida basmi rata 15 WP. Untuk bahan aktifnya acetoklor 14, kemudian metil bensulfuron 08, kemudian metil metsulfuron ini 0,2. Kemudian ini harganya satu pak seperti ini itu 12.000 teman-teman. Satu pak ini untuk lahan 50 ru. Jadi kalau untuk lahan satu kotak kita menggunakan 2 pak. Itu tergantung dari penyemprotan kita. Jadi bebas, kalau misalkan kita menyemprotnya menggunakan bun mungkin akan sedikit irit, akan tetapi mungkin ada beberapa kalangan petani yang notabene lahannya tidak jeru seperti ini, bekas kombi, mungkin lahannya cetek, jadi dia nyemprotnya bisa bisa irit teman-teman. Nah salah satu kegunaan herbisida ini basmi rata ya teman-teman, ini nanti akan menghambat atau akan menghancurkan biji rumput. Jadi saran saya sebelum ditanami atau mungkin saat tanam itu teman-teman bisa melakukan penyepraian ini. Ini nanti bisa dimix dengan obat kul ya. Kalau untuk obat kulnya saya menggunakan ini teman-teman. Ini produk baru, jadi saya biasanya menggunakan Debestan, tapi kali ini saya menggunakan ini. Ini bedanya sama Debestan, ini menggunakan 2 bahan aktif. Kalau Debestan itu ventin acetatnya itu 60%, kalau ini 63. Kemudian ini ada tambahan niklosamid. Ini salah satu keunggulannya dibandingkan dengan Debestan. Ini katanya untuk toko taninya ya, itu katanya bisa menghancurkan cangkangnya juga. Jadi tidak hanya membunuh kulnya, tapi juga bisa menghancurkan cangkangnya atau melunakkan cangkangnya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu nanti sangat membantu biar tidak menjadi hama. Bukan hama sih, biar tidak menjadi bumerang kita ketika di galengan atau di lahan, nanti biar kaki kita aman ya. Oke, ini saya menggunakan untuk obat kulnya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke herbisida basmi rata. Nah, herbisida basmi rata ini
salah satu kegunaannya adalah untuk membekukan biji rumput teman-teman. Jadi untuk tata caranya nanti silahkan ini teman-teman masukkan ke dalam satu tangki satu ini, satu PCS untuk tangki 16 liter teman-teman ya. Kemudian usahakan ketika penyepraian kondisinya berair seperti ini ya. Setelah berair silahkan dispray teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan penyepraian kabut jika lahannya dangkal, atau bisa menggunakan tidak kabut tapi nyemprotnya dari galengan atau dari pinggir seperti itu, yang penting rata. Kemudian setelah penyemprotan diharapkan untuk, ya ini perlu waspada teman-teman dan diperhatikan, silahkan untuk menggenangi airnya. Jadi setelah penyemprotan kalau bisa airnya jangan sampai asat teman-teman, ditunggu aja sampai, pokoknya air jangan sampai asat 5 harian lah, jangan dibiarkan asat. Nah ya, setelah itu udah biarkan, nanti untuk biji-biji rumput itu nanti akan mati atau tidak bisa tumbuh. Kemudian jika sudah kita melakukan penyepraian, ketika pemupukan pertama, biasanya pemupukan itu kan ada yang usia 5 hari, 7 hari dan seterusnya, itu silahkan teman-teman juga gunakan basmi rata lagi ya. Nanti untuk mekanismenya basmi rata ini itu dicampur dengan pupuk teman-teman, seperti itu. Nah otomatis dan saya yakin biji-biji rumput yang ada pada tanaman panjenengan itu nanti akan kurang untuk pertumbuhannya. Nah, kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena saya sudah menerapkan beberapa tahun ini teman-teman. Kemarin untuk tahun lalu MT1, MT2 saya menggunakan ini. Dan blundernya tahun ini saat MT1 kemarin saya itu tidak menggunakan ini teman-teman. Akhirnya apa? Rumputnya full, apalagi untuk rumput apa ya, semacam eceng itu, lupa saya namanya ya. Itu full banget, teman-teman bisa lihat di video saya untuk lahan ini 1 sama 2 itu saya spray pakai Novlex, itu habis 1 botol lebih. Itu nominalnya udah sekitar 700-an. Itu saya yang nyepray teman-teman, dan itu cuma beberapa kedok saja. Sedangkan untuk paling belakang itu saya patun. Nah untuk lahan ini 3 sama 5 kotak ke belakang itu dipatun, itu orang 9 sampai 4 hari. Bayangkan 9 itu berarti 900 kali 4 hari itu berapa? Nominalnya hanya untuk mengobati rumput itu saya menghabiskan sekitar 5 sampai 6 juta untuk MT1 kemarin teman-teman. Jadi ini pengalaman buat teman-teman, jangan sampai itu terjadi kepada panjenengan semua ya. Jadi silahkan gunakan basmi rata pembeku biji, murah kok teman-teman. Ini 12 kali 20, satu box ini 20. Jadi kira-kira berapa teman-teman hitung sendiri ya. Jadi sangat efisien, ini benar-benar efisien. Ini saran saya basmi rata. Kalau teman-teman tidak percaya dengan basmi rata atau bisa menggunakan produk-produk lain, monggo. Yang penting salah satu fungsinya adalah untuk pembekuan biji gitu nggih. Oke, gitu saja teman-teman nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia, salam petani beregenerasi.